warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memberikan beberapa jenis bantuan kepada masyarakat. Salah satunya adalah PKH, Program Keluarga Harapan. PKH sejak diluncurkannya pertama kali di Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini terus menjadi sorotan. Bisa dibilang PKH adalah program primadona di antara program-program bantuan kementerian yang lain. Tidak jarang juga PKH di lapangan itu menimbulkan gejolak. Pertanyaannya di sini adalah, apa itu PKH? Data penerima PKH berasal dari mana? Apa saja kriteria masyarakat sehingga bisa menjadi anggota PKH dan sebagainya? Pada kesempatan malam ini, kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum, Cak Mansur. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik, narasumber telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Kita langsung saja ya. Oke. PKH, Program Keluarga Harapan. Itu sebenarnya apa? Jadi PKH adalah Program Keluarga Harapan, yaitu bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai KPM PKH atau Keluarga Penerima Manfaat PKH oleh Kemensos. Jadi masuk data DTKS saja belum cukup, harus ditetapkan sebagai penerima bansos PKH oleh Kemensos. Oke. Kemudian data penerima PKH itu dari mana, Mas? Data penerima PKH itu bersumber dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi semua bantuan pemerintah dari pusat itu bersumber dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS, saya garis bawahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data DTKS itu sendiri sumbernya berasal dari mana? Nah, untuk data DTKS itu sumbernya dari mana? Ini ceritanya agak panjang. Dimulai dari 2005. Dulu ada pendataan PSE atau pendataan sosial ekonomi yang dilakukan oleh BPS tahun 2005. Seingat saya itu saya masih kuliah di 2005. Ini adalah hasil output dari PSE 05 ini menjadi cikal bakal program dari BLT dan PKH. Jadi data BLT zaman waktu Pak SBY dulu ya, SBY, terus ada kenaikan BBM, terus ada program pemberian bantuan tunai itu ya. Dan PKH juga ngambil data dari 2005 itu, PSE 2005. Terus setelah itu tahun 2008 ada update data, jadi oleh BPS data 2005 tapi diupdate lagi, dan 2011 diupdate lagi. Nah, pasca dari 2011 ini outputnya adalah terbentuknya lahirnya BDT atau Basis Data Terpadu. Terus 2015 update lagi oleh BPS. 2015 BPS melakukan pemutakhiran data BDT atau Basis Data Terpadu. Hasilnya diserahkan ke Kemensos melalui Pusdatin. Nah, jadi terus pada tahun 2016 data Pusdatin
data Kemensos melalui Pusdatin memberikan tanggung jawab untuk update data itu kepada daerah. Jadi pihak daerah atau kabupaten atau lebih tingkatan paling kecil adalah pihak desa itu mempunyai tanggung jawab mengupdate data. Jadi sekiranya nanti di data BDT atau DTKS itu tidak tepat sasaran atau warga yang sudah dikatakan misalkan sudah kaya, sudah sejahtera kok masih masuk di BDT atau data itu bisa dicoret. Atau misalkan mau ada warga yang sekiranya butuh bantuan atau warga miskin belum masuk di DTKS bisa diusulkan masuk di DTKS seperti itu. Berarti itu berawal dari 05, desa. PSI 05. Kalau alurnya sekarang adalah berawal dari desa. Dari desa, oke. Jadi dari desa data dinaikkan ke pusat, nanti dari pusat turun lagi sebagai calon-calon penerima bantuan tersebut gitu ya. Ya, betul. Baik, selanjutnya Mas, kriteria KPM-PKH itu apa? Jadi untuk menjadi KPM-PKH atau penerima bantuan PKH atau KPM itu mungkin kita masih asing Mbak ya. Iya. Untuk masyarakat KPM adalah keluarga penerima manfaat. Jadi kita sering menyebutnya KPM. Jadi KPM PKH, warga yang ingin menjadi KPM PKH itu syaratnya ada minimal dampak. Yang pertama adalah warga tersebut masuk di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Yang kedua masuk DTK saja itu belum cukup. Jadi harus mempunyai komponen pendidikan seperti anak usia sekolah SD, SMP, SMA seperti itu. Terus ada lagi komponen kesehatan yaitu ibu hamil atau balita usia 0 sampai 6 tahun. Atau di situ ada kesejahteraan sosial bisa disabilitas ataupun lansia. Misalkan dalam satu keluarga ada salah satu dari yang saya sebutkan tadi, itu bisa menjadi KPM PKH. Tentunya itu bukan serta-merta, wah saya masuk data DTKS, tapi saya tak mengajukan diri menjadi PKH. Itu bukan seperti itu mekanismenya. Jadi mekanismenya adalah ketika warga itu sudah masuk DTKS, itu ada potensi suatu saat akan menjadi warga PKH. Jadi yang menentukan PKH itu bukan kita sebagai petugas lapang, tapi adalah dari Kemensos. Misalkan Kemensos mau melakukan mau melakukan penambahan KPM, penambahan warga penerima bantuan. Jadi Kemensos akan menyedot data dari DTKS yang ada. Syukur-syukur kalau pihak desa sudah mengupdate data ya. Jadi ketika nanti Kemensos itu mengambil data dari DTKS itu sudah data yang update, nggak ada lagi yang tidak tepat sasaran seperti itu. Oke, tadi saya garis bawahi Mas, di situ ada KPM. KPM itu kepanjangan dari keluarga penerima manfaat. Jadi mereka itu adalah masyarakat yang terpilih oleh pemerintah untuk menerima bantuan seperti itu ya. Oke. Dan tadi sudah dibahas pula kriteria apa saja yang masuk dari KPM PKH tersebut. Di situ tadi ada beberapa komponen. Nah, kemudian pertanyaannya adalah di setiap komponen dari kriteria tadi itu apakah memperoleh bantuan yang besarannya berbeda? Ya. Jadi misalkan dalam satu keluarga KPM, keluarga penerima manfaat itu ada satu komponen saja, itu bantuannya sekian rupiah. Kalau misalkan bantuannya semakin banyak, maka komponennya semakin banyak, maka bantuannya semakin banyak pula. Jadi nanti untuk besaran bantuannya nanti bisa dilihat di layar, itu ada. Jadi untuk anak SD itu berapa, untuk anak SMP berapa, anak SMA itu berapa, balita berapa, ibu hamil dapat berapa selama setahun itu ada. Oke. Nggak terlalu panjang. Oke, siap. Selanjutnya, hak-hak apa saja yang akan diterima oleh KPM PKH setelah mereka masuk dalam program ini? Oke, terkait hak KPM, jadi KPM atau keluarga penerima manfaat ketika sudah menjadi menjadi warga penerima manfaat, yang tentunya yang pertama adalah mendapatkan bantuan sosial atau mendapatkan uang bansos tersebut sejumlah dengan
kumpulan dari beberapa komponen yang ada di Komponennya keluarga tadi, tersebut. ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mendapatkan pendampingan Mhm. di lapangan atau mendapat pendamping PKH. Oke. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah mendapatkan akses pelayanan fasilitas kesehatan, Mhm. fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Itu menjadi hak dari KPM. Yang keempat adalah bantuan komplementaritas. Mhm. Jadi bantuan komplementaritas adalah bantuan yang melengkapi dari PKH itu sendiri. Iya. Bisa kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Sehat. Itu adalah bagian dari bantuan yang harus diakses atau didapatkan oleh KPM PKH. Seperti itu. Luar biasa sekali ya hak-hak yang diterima oleh KPM ini Iya. ya Mas ya. Jadi di situ sudah include bantuan sosialnya ya kan, kemudian bisa memperoleh kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, sehingga memang perhatian pemerintah kepada KPM itu sudah sangat luar biasa gitu. Iya. Jadi sangat disayangkan ketika ada obrolan di masyarakat bahwa pemerintah itu buta, tidak perhatian dengan masyarakat. Ini PKH luar biasa. Iya. Nah, tadi hak-haknya sudah disampaikan. Kemudian yang namanya hak pasti diiringi dengan kewajiban dong gitu ya. Nah, kemudian apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM PKH tersebut? Jadi kewajiban KPM yang pertama adalah untuk komponen pendidikan. Itu anak KPM harus rajin sekolah. Kehadiran minimal 85%. Dan itu dicek langsung oleh pendamping PKH. Cek lapangan, cek absensi melalui kerjasama dengan pihak kepala sekolah, dengan guru untuk mengecek anak-anak yang terdata di PKH itu dicek satu persatu. Yang kehadirannya di bawah 85%, nanti ada punishment tersendiri seperti itu. Terus untuk yang komponen kesehatan itu juga KPM yang mempunyai komponen kesehatan, misalkan balita atau ibu hamil itu wajib memeriksakan kesehatannya 1 bulan sekali, bisa ke posyandu atau langsung ke puskesmas seperti itu. Dan yang selanjutnya kewajiban KPM adalah pertemuan kelompok atau yang sekarang bisa disebut family development session atau bisa disebut pula pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ada istilah yang lebih mudah nggak untuk KPM ucapkan gitu? Sekolah PKH. Oh, sekolah PKH. Sekolah PKH. Jadi sekolah untuk KPM, sekolah untuk warga PKH. Itu kewajiban ya. Terus adanya gini Mas, tadi kan disebutkan bahwa KPM itu wajib menyekolahkan anaknya gitu kan ke lembaga pendidikan di mana dalam 1 bulan kehadirannya itu minimal 80%, 85%. Seperti itu, minimal. Seandainya di lapangan KPM tidak komitmen dengan kewajiban tersebut, artinya misalnya kewajiban itu tidak dilakukan secara penuh, katakanlah kehadirannya hanya sampai dengan 70% seperti itu. Nah itu apa yang terjadi? Jadi teknisnya ketika teman-teman di lapangan verifikasi di lembaga pendidikan, mengecek satu persatu anak yang sekolah di situ, anak yang sekolah di lembaga tersebut benar-benar rajin sekolah apa enggak. Misalkan ada salah satu anak KPM yang kehadiran cuma 75%, tidak mencapai 85%, maka di situ akan ada punishment. Punishmentnya adalah berupa bantuan akan ditangguhkan. Jadi untuk sementara seharusnya warga KPM pun dapat bantuan pas sesuai jadwalnya. Untuk ya KPM yang bersangkutan dipending dulu. Oh gitu ya. Jadi tidak diterimakan pada jadwal yang seharusnya. Iya. Gitu. Harapannya ketika KPM itu atau keluarga penerima manfaat itu tahu kok bantuan saya tidak cair, kan mesti tanya ke pendamping, Mas kok gak cair bantuanku? Karena sampai nggak rajin sekolah. Maka nih anaknya harus rajin sekolah biar bantuannya lancar. Akhirnya semangat untuk memacu anaknya lebih giat lagi sekolah. Oh gitu. Di kesehatan juga sama. Sama ya. Ketika harusnya tiap bulan datang ke posyandu, kok enggak datang? Nah, itu juga ada punishment sama seperti itu. Bantuannya akan di-pending. Seperti itu. Jadi bisa dibilang semacam shock terapi ya, untuk mereka ya. Saya kira ini penting Mbak. Jadi filosofinya adalah kenapa kok PKH ini fokus dengan pendidikan dan kesehatan. Jadi tentunya orang yang sukses itu kan orang yang sehat dan orang yang pintar. Orang sehat tapi nggak pintar, otomatis akan dibodohi 3 kali. Orang pintar tapi nggak sehat, nggak bisa bekerja.
Jadi ketika dua paket ini komplit, harapannya generasi kedepannya dari anak-anak KPM itu akan menjadi lebih sehat, lebih pintar, sehingga bisa mengangkat derajat keluarganya. Oh iya, luar biasa sekali Mas. Ya. Baik, tadi ketika kita ngomongkan hak yang diperoleh KPM, salah satunya adalah mereka mendapatkan pendampingan, gitu ya. Jadi setiap KPM PKH itu ada pendampingnya, seperti itu. Nah, pendamping itu sendiri itu mendampingi sejumlah berapa KPM? Idealnya untuk kondisi medan yang standar itu adalah maksimal 350. Dan untuk yang kondisi yang medan sulit bisa 250 atau 200 lah, 200 KPM itu bisa. Jadi tergantung kondisi medan. Lapangan ya. Oke. Kemudian tugas-tugas pendamping itu sendiri apa Mas? Jadi tugas pendamping yang pertama adalah sebagai fasilitator. Jadi maksudnya fasilitator di sini adalah memfasilitasi KPM untuk mendapatkan akses layanan yang ada, yang menjadi haknya KPM, seperti akses pendidikan, akses kesehatan. Jadi ketika pendamping menemukan anak KPM nggak sekolah, ya tugas pendamping adalah memberikan akses bagaimana KPM itu bisa sekolah di lembaga yang KPM inginkan. Itu yang pertama fasilitator. Yang kedua adalah edukator atau edukasi. Jadi teman-teman pendamping di lapangan, pendamping PKH itu menjadi tugas melekat mereka adalah sebagai edukator. Edukator seperti apa? Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah PKH atau FDS, Family Development Session, atau biasa lebih enak diistilahkan itu sekolah PKH. Sekolah PKH gitu ya. Nah, di sekolah PKH itu KPM diajari bagaimana cara mengasuh anak, bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana ada modul ekonomi, bagaimana cara mengelola keuangan agar tidak gali lubang tutup lubang, bagaimana bisa memulai usaha. Mungkin KPM punya niat tapi kok nggak bisa menjalankan, mungkin manajemen keuangannya masih nggak. Nah, ini tugas pendamping di situ juga, mengelola kayak ekonomi keluarga. Terus ada lagi edukasi tentang perlindungan anak, jadi kekerasan anak itu seperti apa. Terus dan saya ini miris Mbak, ini kejadian di lapangan. Jadi saya melihat memang ada satu dua, saya kira di daerah lain pun juga ada. Jadi bagaimana cara orang tua itu mendidik anak dengan membentak, mencubit, bahkan sampai memukul. Ini kan kalau dari sisi psikologi perkembangan anak ini kan nggak bagus. Bahkan sekali bentak saja luar biasa ya dampaknya, bisa miliaran sel otak itu akan terputus seketika. Nah, ini penting menjadi tugas teman-teman di lapangan sebagai edukasi bagaimana cara mengedukasi warga penerima manfaat, bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik seperti itu. Terus ada lagi modul kesehatan, edukasi tentang kesehatan, bagaimana cara hidup bersih dan sehat seperti apa, terus bagaimana pemenuhan gizi seperti apa, yang gizi seimbang itu seperti apa dan sebagainya. Itu semua dilakukan oleh pendamping PKH. Lengkap banget ya. Baik, gini Mas, saya pernah dengar di lapangan gitu ya. Jadi ada memang beberapa kasus yang bisa dibilang ini adalah kalau misalnya masyarakat bilang itu adalah suatu ketidakadilan gitu. Bahwa di situ ada masyarakat yang sebetulnya secara ekonomi dia sudah mampu, tapi dia termasuk KPM PKH, masuk ke dalam program tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang mereka bilang masih ekonominya di bawah gitu kan, itu justru tidak terjaring program PKH. Nah, menghadapi masalah yang seperti itu, kira-kira solusinya tuh bagaimana? Yang pertama terkait warga KPM yang tergolong mampu malah dapat bantuan PKH. Ini harusnya seperti apa? Pihak yang terkait, bisa kelurahan, bisa desa, bisa bersurat kepada, bisa koordinasi dengan pendamping atau bersurat kepada dinas sosial. Intinya bila memang dirasa menurut kepala desa atau bila dirasa menurut kelurahan
KPM tersebut tidak layak dapat bantuan, musyawarahkan desa jadi musdes kan. Oh iya. Jadi musdes menghadirkan beberapa tokoh masyarakat di situ, RT, RW dan sebagainya, musyawarah, data bansos semua dibuka, tawarkan ke forum, mana yang sekiranya menurut forum ini layak dihapus, mana yang sekiranya menurut forum yang tetap biarkan saja karena masih layak dapat bantuan, dan mana yang mau diajukan. Nah, itu nanti hasil dari musyawarah itu, hasil dari musdes itu menjadi acuan kita. Kita bisa kok hari ini menghapus 1-2 orang atau 100 orang bisa, yang penting ada suratnya. Karena memang dilema kita ketika kita sepihak mendelete orang, itu bakal jadi rame, Mbak. Yang jadi korban adalah teman-teman pendamping di lapangan. Izin jangan-jangan lewat di depan rumahnya nanti dicegat. Iya. Itu resiko ya. Tapi insya Allah kalau semuanya melalui musyawarah kalau semuanya hasil musyawarah, hasil sepakat musdes menyepakati bahwa KPM ini sudah tidak layak, jadi disepakati oleh musdes, kan nggak ketemu siapa ya, karena ini hasil kesepakatan bersama. Saya yakin juga kepala desa ketika bersurat sendirian, kita sendiri, itu juga was-was, wah jangan-jangan nanti ke depan pemilu lagi, pilkada lagi nggak ada yang milih saya karena saya nyurati ini. Itu juga titik tengahnya adalah musdes itu. Terus untuk warga yang tidak dapat PKH, notabene mereka lebih parah, lebih tidak layak, lebih tidak punya lah, tidak sejahtera, kok malah nggak dapat bantuan PKH. Coba dicek dulu, apakah warga tersebut masuk di DKS atau belum. Jadi kalau sudah, berarti tinggal nunggu suatu saat kalau ada perluasan, ada potensi akan include di calon penerima PKH seperti itu. Gitu. Yang penting ada syarat-syarat kriteria masuk di situ, punya komponen pendidikan atau komponen yang lainnya. Jadi intinya semuanya bisa diselesaikan gitu ya. Jadi gini Mas, ketika kita kembali ke lapangan, itu gesekan itu banyak gitu loh. Nggak hanya di antara masyarakat yang kurang mampu dengan yang sudah mampu, atau lebih kepada sifat iri mereka karena bantuan tersebut, tetapi di tingkat aparat pun terjadi hal yang demikian gitu loh. Contoh kasus ya, misalnya si A ini sebetulnya sudah mampu gitu loh, tapi dia terjaring ke dalam program PKH dan dia masuk sebagai KPM. Itu masyarakat yang lain akan melihat, ini jangan-jangan gara-gara karena dia dekat dengan aparat seperti itu. Nah, jadi di tingkat aparat sendiri itu saling menyalahkan juga. Nah, itu seperti apa? Jadi kalau dikatakan ada penerima KPM PKH itu karena jasa dari Pak RT, ada penerima PKH itu karena jasa ini karena orang-orang dekatnya Pak Lurah, itu tidak benar, Pak. Itu bukan karena itu warga menjadi penerima PKH, bukan. Jadi yang jadi fokus adalah awalnya ini adalah data dari BPS 2005, BPS 05, dan diupdate lagi sampai akhirnya 2016 itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, saya kira kita tidak perlu lagi lah hari ini kita saling menyalahkan, apalagi dalam kasus dalam masa corona seperti ini, COVID-19, saling menyalahkan ya nggak ada gunanya. Nanti kita perbaiki, kita saling bahu-membahu, saling membantu. Tentunya kita siap ketika dibutuhkan dalam musdes, muskal ketika mendampingi PKH itu dibutuhkan, kita siap membantu. Jadi ketika ada teman-teman lapangan yang sekiranya kok bikin rame, bisa kita diskusikan, bisa kita bicarakan bersama melalui musdes atau muskal. Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi kita pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Dan kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi penting dari narasumber tentang pembahasan mulai dari apa itu PKH, kemudian sumber data penerima PKH, kemudian kriteria hak dan kewajiban KPM PKH. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan sebagai jawaban atas keingintahuan kita bersama tentang PKH. Ada satu kalimat yang saya ambil dari narasumber. Untuk menjadi orang sukses, harus sehat dan pintar. Dan itu adalah tujuan dari program Keluarga Harapan.
Saya, Rita Juniarti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.